Kalau Rasul hadir zaman sekarang dihina seperti itu mungkin nggak dianggap, mungkin dianggap biasa. Bukan Abu Lahab, Abdul Uzza. Kenapa Abdul Uzza ini nggak dipakai di dalam Al-Quran? Kenapa nggak tabbat yada Abdul Uzza misalnya? Wahai bapak, saya akan ceraikan besok itu Ummu Kulsum, dan bapak lihat apa yang akan saya lakukan terhadap Ummu Kulsum, terhadap Rasulullah itu. Rasul minta anjing, Allah memberikan singa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah, mari kita saksikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa qayyumus samawati wal ardin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahu Allah bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Sadaqallahu maulana al-azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, siang hari ini sama-sama kita bisa melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan kewajiban kita salat Jumat. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam juga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dari atas mimbar yang mulia ini, Al-Khatib berwasiat untuk pribadi dan umumnya untuk kita sekalian. Marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bekal takwa yang kita persiapkan ini minimal cukup ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bulan Rabiul Awal itu banyak ulama yang mengatakan bahwa Rasul dilahirkan pada bulan itu, di mana ketika sebagian muslimin menjadikan momentum Maulid itu untuk memperkuat sirah Rasulullah SAW, justru pada saat ini dan beberapa minggu sebelumnya cukup viral bahwa kita ini umat Islam sedang bahasa kita adalah dizolimi. Ya, salah seorang presiden di dunia, Prancis, Emmanuel Macron itu melakukan diskriminasi sebetulnya terhadap umat Islam, penghinaan kepada umat Islam dengan cara mengatakan bahwa umat Islam sedang berada dalam kondisi kritis, dan yang lebih membuat umat Islam ini sedunia, bahkan lintas mazhab, lintas aliran, yang Sunni, yang Wahabi, yang Syiah, itu semuanya bergerak untuk menentang tentang kebolehan
menggambar Rasul atau mengkarikatur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan sebagai atas nama kebebasan berpikir. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Kalau kita tanggapi, mungkin boleh saja orang berpikir bebas, berpikir sesuai kemauan mereka, tapi koridor menghormati itu penting buat kita. Silahkan saja atas nama kebebasan berpikir, tapi kan nggak mesti harus menghina. Kita harus tetap menghormati apapun itu perbedaan yang terjadi, termasuk juga ketika akidah kita, keyakinan kita, konsensus kita umat Islam ini bahwa Rasulullah itu tidak boleh dilukiskan, tidak boleh dikarikaturkan. Ini konsensus kita ini. Sekali lagi, lintas mazhab, lintas keyakinan agama yang ada di Islam itu, kita semuanya sepakat itu sudah tidak boleh. Tapi ketika itu terjadi, maka umat Islam semuanya bergerak. Nah, gimana kondisi kita yang ada di Indonesia ini menyikapi fenomena ini? Karena hadirin jamaah sekalian, kalau Rasul hadir zaman sekarang dihina seperti itu mungkin dianggap biasa. Karena banyak kejadian yang lebih parah tapi Nabi memaafkan. Tapi ini masalahnya kita terhadap Rasulullah yang terkait dengan iman dan akidah kita. Wah, kalau kita tinggal diam aja Pak, Rasul kita digituin, itu bermasalah iman kita sebetulnya. Maka paling tidak sifat kita itu harus mengecam, tidak terima bahwa Rasul kita yang maha mulia, yang maha sempurna itu digitukan. Ini harus kita timbulkan sifat kita minimal seperti itu. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Sebetulnya dari dulu memang kalau kita mau pelajari tentang sejarah, bahwa ketika dakwah Islam ini dilaksanakan oleh Rasulullah, bahkan sepeninggal Rasulullah dilanjutkan oleh para sahabat, tabi'in dan seterusnya oleh para ulama, orang yang menentang Islam itu banyak sebetulnya. Tapi ada yang aneh, dan ini juga terjadi pada zaman Rasul, bahwa sebetulnya orang ketika menilai tentang Islam itu, sebetulnya mereka meyakini bahwa Islam itu betul, ajaran yang benar. Rasulullah SAW itu diyakini oleh mereka sebagai Nabi Rasul terakhir. Islam itu diyakini sebagai kitab suci yang Allah turunkan. Banyak di antara mereka itu yang menyadari sebetulnya itu betul lah. Nabi sebagai Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir, Al-Quran sebagai kitab suci. Tapi karena permasalahan yang ada pada diri, mental dan pengetahuan, akhirnya menghalangi mereka untuk mempercayai Rasul sebagai Nabi dan Al-Quran sebagai kitab suci. Itu Abu Lahab, Pak, Abu Thalib itu kurang percaya gimana? Abu Thalib sampai mengurus Rasulullah SAW. Tapi sebegitu dekatnya kepada Rasulullah SAW sampai wafatnya tidak beriman kepada Nabi. Kurang informasi apa sebetulnya? Tapi kalau mau ditanya secara jujur, itu juga mereka mengakui. Nah, sampai zaman sekarang juga sebetulnya kita dalam kondisi itu. Orang banyak sebetulnya meyakini ini, tapi karena macam-macam alasan sehingga mereka nggak mendapatkan hidayahnya. Baik, kita akan pelajari sedikit sejarahnya Abu Lahab, yang beliau sebetulnya paman kandung Rasulullah SAW, paman kandung. Bahkan anaknya Abu Lahab, Utbah dan Utaibah, itu dinikahkan oleh kedua putrinya Rasulullah SAW. Jadi Nabi dengan Abu Lahab itu besanan. Utbah dinikahkan dengan Ruqayyah, Utaibah dinikahkan dengan Ummi Kulsum. Tapi akhirnya ini terjadi, kekisruhan ini terjadi setelah turunnya surat Al-Lahab ini. Karena begitu turunnya surat Al-Lahab ini, itu Abu Lahab beserta istrinya Ummu Jamil itu begitu marah luar biasa terhadap Rasulullah SAW. Kenapa? Karena surat Al-Lahab itu ketika diturunkan, kalau bahasa kita, kalau bahasa orang Arab, membunuh dengan syair itu lebih efektif ketimbang membunuh dengan pedang. Kalau orang dibunuh dengan ditebas dengan pedang selesai sudah Pak. Tapi kalau menggunakan syair, meskipun surat Al-Lahab itu dan Al-Quran bukan syair, tapi ujung-ujung surat Al-Lahab itu seperti syair, itu lebih kejam daripada ditebas oleh pedang. Dan itu akan dikenang sepanjang sejarah. Buktinya sampai sekarang kita membahasnya. Baik, Abu Lahab ini yang pertama nama Pak.
Nama Abu Lahab, namanya sebetulnya bukan itu. Namanya adalah Abdul Uzza. Bukan Abu Lahab, Abdul Uzza. Kenapa Abdul Uzza ini nggak dipakai di dalam Al-Quran? Kenapa nggak tabbat yada Abdul Uzza misalnya? Ini ada beberapa alasan. Yang pertama, nama ini salah, nama ini musyrik, dan nama ini bohong. Salah kenapa? Karena Abdun itu harus diidofahkan kepada lafaz Allah, Abdurrahman, Abdurrahim, dan seterusnya. Kemudian bohong. Kenapa bohong? Karena Al-Uzza itu yang namanya salah satu berhala yang mereka sembah nggak punya Abdun, nggak punya nggak punya budak hamba, karena patung. Dan nama ini musyrik pasti. Kenapa? Karena mengidofahkan itu bukan kepada Allah tapi kepada makhluk, dan ini disebut dengan musyrik. Karena itu nggak disebut nama Abdul Uzza ini. Kalau Abdul Uzza dimasukkan di dalam Al-Quran, maka seperti Allah melegitimasi sesuatu yang salah. Karena itu dipakai nama Abu Lahab. Abu Lahab itu kalau dalam bahasa Arab namanya alam kunyah namanya. Dalam bahasa Arab itu ada 3, ada ismun nama, ada kunyah. Kunyah itu panggilan yang menggunakan kata abun atau umun atau akhun misalnya, atau ibnun. Ya, tujuannya kunyah itu adalah untuk penghalusan, untuk penghormatan, atau termasuk juga pujian. Nabi Muhammad itu dipanggil sama orang Yahudi, bahkan bukan nama Muhammad langsung, tapi Abul Qasim, bapaknya Qasim. Kita juga sekarang banyak menggunakan itu, menggunakan abu dan seterusnya. Tujuannya adalah untuk penghalusan, pemuliaan, bahkan juga sekaligus pujian. Itulah Abu Lahab. Lah, fungsinya apa kalau misalnya nama Abu Lahab itu sebagai kunyah untuk memujinya, sedangkan surat Al-Lahab itu adalah untuk menghina dan menghancurkan martabat dan seluruh amal yang dilaksanakan oleh Abu Lahab? Fungsinya apa kalau misalnya menggunakan nama kunyah yang bertujuan adalah sebagai pujian misalnya? Maka inilah yang akan kita bahas. Ya, jadi alam kunyah ini digunakan untuk pujian, dan kunyah ini nggak mesti harus nama anak. Ya, karena nggak semuanya dalam penggunaan kunyah itu harus nama anak. Abu Lahab berarti kalau secara bahasa berarti bapaknya Lahab, dan Abu Lahab nggak punya anak yang namanya Lahab. Nama anaknya adalah Utbah dan Utaibah. Kenapa disebut Lahab? Lahab itu artinya bersinar, Pak, bersinar. Memang kalau dalam riwayat yang dibaca, Abu Lahab itu orangnya ganteng, kulitnya itu bersinar, sehingga ketika orangnya ganteng, kulitnya bersinar itu disebutnya Lahab gitu. Jadi Abu Lahab. Nah, tabbat yada Abi Lahab, hancurlah. Tabbat itu hancur, binasa, rugi. Ya, tabbat artinya hancur, binasa, rugi. Kalau dibalik batta, tabba, batta itu sama-sama jelek artinya. Batta itu artinya terputus. Nah, hancurlah, rugilah, celaka Abu Lahab, kedua tangan Abu Lahab. Pertanyaannya, apakah kedua tangannya yang hancur? Tidak. Bahwa di dalam istilah Arab itu untuk menggambarkan upaya, untuk menggambar sesuatu yang dikerjakan, untuk menggambarkan amal yang dikerjakan itu menggunakan yadun. Maka ketika tidak terlalu paham terhadap bahasa Arab, maka dia akan mengartikan yadun itu berarti tangan. Kalau misalnya yang celaka hanyalah kedua tangan, maka fatalah pemaknaannya. Jadi seluruh amal ibadahnya itu akan binasa, hancur, dan memberikan kerugian. Tabbat yada Abi Lahab. Nah, sekali lagi, kenapa nama Abu Lahab yang merupakan kunyah fungsinya untuk penghalusan, pujian, dan seterusnya, tapi dipakai di sini? Hadirin jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala punya banyak cara dalam Al-Qur'an, dalam menyisipkan pesan maknanya itu. Di dalam Al-Qur'an punya banyak cara. Salah satunya adalah dalam rangka menghancurkan Abu Lahab itu, menghina Abu Lahab itu dengan cara dipuji dulu, Pak. Jadi ini Abu Lahab dipuji dulu, diangkat dulu. Begitu udah dipuji, dijatuhkan sejatuh-jatuhnya sampai tidak terdapat sedikit pun kebaikan yang ada pada Abu Lahab itu. Sama kayak kita, kalau kita mau menghina orang, dia dihancurkan langsung itu, ketimbang dia dihancurkan langsung, itu kita angkat dulu. Begitu kita angkat, kita jatuhkan, itu jatuh lebih sakit. Itulah yang terjadi sama Abu Lahab. Ya, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu, hartanya enggak berguna. Hartanya Abu Lahab itu enggak berguna.
Nah, ini dari sisi kajian bahasa, ini agna itu diartikan berguna, padahal berguna atau bermanfaat itu ada bahasa lain namanya nafa'a yanfa'. Ya, tapi kenapa menggunakan agna itu? Karena ini kaitannya dengan di surat Al-Alaq, ar-ra'ahu stagna. Jadi salah satu sifat buruk yang dimiliki oleh Abu Lahab itu adalah istagna, merasa cukup. Merasa cukup. Kenapa dia bilang merasa cukup? Rasul ketika menyampaikan sebab turunnya ayat ini, beliau mengatakan bahwa di akhirat itu nanti orang yang tidak beriman akan diancam dengan neraka yang pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Lahab ketika itu berkata, "Gak bisa kalau saya. Boleh yang lain misalnya dibakar oleh Allah, boleh yang lain disiksa oleh Allah. Kalau saya nggak bisa, harta dan kasab saya itu akan menolong saya." Inilah sifat jeleknya Abu Lahab. Bahwa ketika Rasul mengatakan seperti itu, dia berkata, nggak bisa. Saya ini akan terselamatkan oleh harta saya dan kasab saya. Kasab itu salah satu pemaknaannya adalah anak. Maka ketika itu Allah menjelaskan bahwa apa yang diduga oleh Abu Lahab itu tidak akan bermanfaat sama sekali. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Abu Lahab mengatakan harta dan anaknya itu akan menjadi cukup untuk menebus semua hukuman yang Allah akan berikan kepadanya. Dia berpikir begitu, dan Allah menyatakan ma aghna, nggak akan cukup, nggak akan bisa, nggak akan bermanfaat. Inilah salah satu sifat buruk yang dimiliki Abu Lahab, yaitu istagna, merasa cukup. Nah, kita itu juga ngambil pelajaran bahwa ketika kita masih memiliki sifat istagna itu, hadirin jamaah sekalian, maka ada kesalahan pada pola berpikir kita dan mental kita. Kalau orang istagna, merasa cukup, itu akan berbahaya. Dia nggak akan butuh Allah. Orang nggak merasa kurang itu akan bermasalah. Semestinya kalau orang merasa kurang, itu dia akan mendekati Allah. Umurnya kurang berkah, ilmunya kurang banyak, hartanya kurang bermanfaat. Kalau orang mengevaluasi diri dengan sifat menghindarkan sifat istagna itu, dia akan butuh kepada Allah. Nah, ini Abu Lahab tuh begitu, istagna, merasa dirinya hebat, merasa dari golongan Quraisy yang bermartabat tinggi, termasuk juga istrinya, kemudian hartanya banyak, anaknya hebat-hebat, dia merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terjadi sama Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak akan mencukupi, kata Allah. Makanya dalam terjemah itu dikatakan tidak akan berguna harta dan kasabnya. Kasab itu wa ma kasab, ini ada dua makna. Salah satunya adalah kasab itu artinya anak. Kenapa anak? Karena seperti ucapan Abu Lahab tadi, bahwa harta dan anaknya itu akan bisa menebus dirinya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepadanya. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Sekali lagi, ketika ayat ini turun, jamaah sekalian, ini Abu Lahab itu sangat murka sekali terhadap Rasulullah SAW. Sampai akhirnya ini keluarga dari istrinya, anak, dan Abu Lahab itu sendiri, keluarga yang luar biasa melaksanakan konspirasi keburukan terhadap Rasulullah, mulai melakukan planningnya, kemudian sampai mengevaluasinya. Ini kira-kira sudah efektif belum? Muhammad sudah jerak belum? Orang yang lain pada masuk Islam sudah berhenti atau belum? Itu yang selalu dilakukan dan dievaluasi oleh keluarga ini. Makanya dimasukkan ke dalam salah satu surat lengkap itu, anak, istri, dan Abu Lahabnya sendiri. Ini luar biasa. Nama kalau sudah masuk di dalam Al-Quran, sekalinya bagus, bagus sekali, dan sekalinya buruk, buruk sekali. Ya. Nah, ketika Abu Lahab marah sekali setelah ayat ini turun, maka dia ingin melakukan konspirasi besar kepada Rasulullah. Apa yang dilakukan? Anaknya dipanggil. Anaknya dipanggil, Utbah dan Utaibah, karena dia menikah dengan putri Rasulullah SAW. Dipanggil, ceraikan. Ra'si bi ra'sikuma haramun hatta tufarriqahuma. Kepala saya dengan kepalamu itu haram. Maksudnya nggak mau ketemu. Jadi Abu Lahab nggak mau ketemu sama kedua anaknya sebelum kedua anaknya menceraikan putri Rasulullah SAW. Akhirnya karena memang keluarga ini adalah keluarga jahat dan melakukan konspirasi kepada Rasulullah SAW, maka dilakukanlah niatnya bapaknya ini untuk menceraikan kedua menantunya itu.
Terutama Utaibah. Utaibah itu berkata, wahai bapak, saya akan ceraikan besok itu Ummu Kulsum. Dan bapak lihat apa yang akan saya lakukan terhadap Ummu Kulsum, terhadap Rasulullah itu, terhadap Muhammad itu. Paginya betul, besokannya betul. Kemudian dilaksanakanlah perceraian, diserahkanlah kedua anak Rasulullah, Ruqayyah dan Ummu Kulsum itu. Nah, setelah diserahkan, yang dilakukan oleh Utaibah terhadap Rasulullah SAW adalah diludahi. Rasul diludahi. Tidak hanya diceraikan anaknya itu, kemudian Rasul diludahi. Nah, kan itu maka sebagian orang ketika bicara misalnya, kita sih udah tenang aja, Rasul kita nih tanpa kita bela juga Allah akan membela. Iya, tadi ayat yang saya baca memang demikian. Tapi nggak begitu juga Pak. Dalam kasus-kasus tertentu Rasul berdoa ternyata. Begitu Rasul anaknya dicerai, kemudian mukanya diludahi, apa yang dilakukan oleh Rasul? Berdoa. Apa doanya? Allahumma sallit alaihi kalban min kilabin. Coba, ini doa ini betul-betul terjadi akhirnya. Ya Allah, sallit alaihi kalban min kilab. Serbulah anak itu, serbulah Utaibah itu dengan anjing, dengan salah satu anjing dari anjing-anjing yang kau ciptakan ya Allah. Akhirnya hadirin jamaah sekalian, singkat kata, salah satu kegiatan dilakukan oleh orang-orang Quraisy itu melakukan perjalanan perdagangan menuju Syam. Begitu melakukan perjalanan di tengah malam, kemudian di tengah padang pasir itu, maka Abu Lahab ini teringat kepada doanya Rasul ini. Ini maksudnya bahwa dia kalau memang nggak percaya Muhammad itu sebagai nabi, semestinya juga nggak percaya kepada doanya. Tapi dia percaya sama doanya, tapi nggak percaya sama orangnya. Nah, ini kan sesuatu yang kontradiksi. Ini juga yang terjadi di zaman sekarang. Orang pada beriman sama Rasul, tapi nggak dapat hidayahnya, begitu. Nah, akhirnya karena teringat dengan doanya Muhammad ini Rasulullah SAW, maka dikumpulkanlah itu unta-unta yang mengelilinginya supaya terhindar. Bahasanya pagar. Orang-orang suruh mengelilingi juga, membuat pagar hidup begitu, termasuk juga unta-untanya. Tapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala justru memberikan bukannya anjing tapi singa yang didatangkan oleh Allah. Rasul minta anjing, Allah memberikan singa, Pak. Ini kalau Rasul sudah berdoa, makanya kita jarang banget mendengarkan doa-doa Nabi terhadap keburukan atau sesuatu yang negatif. Kenapa? Karena kalau sudah terucap dari mulut Rasulullah SAW, gak akan tertolak itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Unta yang mengelilingi dan menjadi pagar itu nggak dimakanin sama singa itu, tapi masuk di kerumunan unta itu mencari Utaibah, habis Utaibah dicabik-cabik dan mati dengan kondisi sangat terhina. Inilah yang diperlakukan Allah ketika Rasulullah SAW itu dihina, dicaci maki, dan kita juga dalam kondisi seperti ini, maka nggak bisa kita tinggal diam. Allah aja nggak tinggal diam, Pak. Minta doanya anjing aja dikasih macan. Masa kita tinggal diam? Paling enggak, makanya kita sangat mengecam sekali yang dilakukan oleh presiden ini, ya, tidak menyetujui bahwa Rasul yang maha sempurna itu dikarikaturkan. Lukisan aja yang masih mending, lebih bagus mungkin, itu nggak boleh. Gimana karikatur yang tujuannya bisa jadi adalah meremehkan, melecehkan, sendaguro dan seterusnya. Dan ini nggak sesuai dengan etika kita sebagai muslim. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Itu orang yang tidak cinta kepada Rasulullah. Nah, kita yang cinta ini, Pak, maka evaluasi. Kalau kita enggak menghina Rasul tapi kita mencintai Rasul, maka mari kita buktikan bahwa kita ini mencintai Rasul. Satu, kita memperbanyak sholawat. Yang kedua, kalau kita betul mencintai Rasul, maka betulkah kita menjadikan Rasul ini sebagai ikon kita? Ini evaluasi kita dan evaluasi terhadap anak-anak kita. Kenapa? Karena ketika Rasulullah SAW disebut namanya, itu kalau kita bicara di depan anak-anak zaman sekarang, nggak pernah, Pak, disebut sholawat. Nggak pernah kita dengar suara yang gemuruh menyebut Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu artinya apa? Ciri bahwa kita ini jauh dari Rasulullah SAW. Disebut namanya kita nggak mengucapkan itu. Termasuk juga kita adalah produk-produk hasil dari didikan mungkin orang-orang kita dahulu, bahwa yang dijadikan ikon, yang dijadikan idola itu bukannya Rasulullah, tapi ikon-ikon yang lain. Coba kalau kita tanya dan evaluasi kepada anak-anak kita, seberapa paham mereka tentang Muhammad, seberapa paham mereka tentang tokoh Rasulullah SAW ini, pasti sangat minim sekali pengetahuan mereka. Tapi begitu ditanya tentang tokoh-tokoh sepak bola, tokoh-tokoh artis dunia dan nasional misalnya, hafal sekali. Ini ciri bahwa kita
cuman sekedar menjadikan Rasulullah ini sebagai sesuatu yang diimani, tapi enggak sampai mengidolakan sebegitu dalamnya. Mudah-mudahan sekali lagi evaluasi bagi kita, mudah-mudahan kita semuanya di padang mahsyar mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil azizil mannan al-qawil azimil syan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ya'lamu ma yakunu wa ma kan wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts ilal insi wal jan sallallahu alaihi wa sallama wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna fihi bi malaikatil musabbihati bi qudsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi warḍallahu 'ala arba'atil khulafa'ir rasyidin. Sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin warhamna wal muslimin waqfina wa iyyahum syarra masa'ibid dunya wad din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.